Cerita kali ini adalah sebuah cerita nyata dari salah satu temanku, sebut saja namanya David. David adalah seorang duda yang ditinggal meninggal oleh istrinya sejak lama. Dan mereka mempunyai anak sematawayang bernama Roni. Seorang anak kecil berumur sekitar 6 tahun. Karena suatu masalah, David harus berpindah dari Jakarta menuju ke sebuah tempat di daerah Jawa Tengah yang tempatnya tidak bisa disebutkan. Di sana David memulai sebuah bisnis baru dikarenakan dia harus kena PHK di Jakarta. Untuk demi menghidupi anak sematawayangnya, David harus bekerja keras lebih maksimal dan sering meninggalkan Roni bersama seorang pembantu di rumahnya di Jawa Tengah. Rumah yang sekarang David beli dengan sisa uang pesangon adalah sebuah rumah tua peninggalan zaman Belanda yang sepertinya cukup seram untuk ditinggali seorang anak kecil sendirian bersama seorang pembantu. Namun Roni bukanlah anak yang penakut. Dia pun memahami kondisi dari sang ayah yang memang harus bekerja keras demi dirinya, walaupun di usia yang sangat muda. Setiap David pulang kerja, Roni selalu menceritakan apa yang dia alami dalam satu hari itu sampai ayahnya pulang dari tempat kerja. Dan David pun hanya menanggapi cerita Roni ini hanya sebuah cerita anak kecil yang mungkin kebenarannya belum tentu benar. Roni pernah menceritakan bahwa dia melihat ada sosok nenek-nenek yang mengajak dia bermain di dalam kamarnya. Dia bilang, "Ya, aku diajakin main sama Mbah." Dan David bingung, Mbah siapa, Ron? Di sini kan cuma sama kamu sama Bibi. Siapa yang ngajak kamu main? Ada maunya dipanggil Mbah nenek gitu, tapi maunya dipanggil Mbah. Ngajak main apa? Mainnya sih main petak umpet ya. Tapi kadang-kadang Roni nggak bisa nemuin Mbah di mana ngumpetnya. Tapi Mbah selalu bisa menemukan Roni di mana Roni ngumpet. Terus ada suatu ketika lagi Roni menceritakan lagi kepada ayahnya kalau dia suka ditemani setiap malam dilus-elus kepalanya. Kali ini berbeda, bukan mbah-mbah, melainkan seorang wanita muda bersosok seperti sang ibu. Dia bilang, "Ya, tadi malam aku tidur, tapi mama nemenin aku." "Ah, masa?" kata David. "Iya." Terus mama bilang, katanya Roni gak boleh sedih. Roni harus kuat. Oh. Lalu ada suatu ketika Roni pun menceritakan kalau ada seorang laki-laki yang mengajak dia mengobrol. Kali ini sosoknya dia tidak kenal, tapi bentukan dari laki-laki itu agak aneh. Bukan seperti manusia normal lainnya. Kakinya pendek, badannya agak gendut,
Dan muka wajahnya pun bisa dibilang bukan wajah manusia. Tapi Roni tidak bisa mengatakan wajah seperti apa yang diajak ngobrol itu. Pertanyaan-pertanyaan obrolannya pun lebih menanyakan tentang Roni suka apa, Roni suka main apa, Roni mau diapakan, Roni mau makan apa, seperti itu. Dan lebih banyak pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu pun Roni jawab dengan singkat. Tidak panjang ya, selayaknya jawaban-jawaban anak kecil berumur 6 tahun. Hingga suatu hari Roni tidak mau tidur di kamarnya. David pun berpikir biasanya tidak seperti ini, biasanya baik-baik saja. Lalu David pun menanyakan kepada Roni, "Kenapa kamu gak mau tidur di kamar kamu? Kan biasa juga tidur di situ." "Enggak ayah," Roni takut. "Apa yang kamu takutin?" "Ya takut aja ada sesuatu seperti di kamar Roni. Kali ini kayaknya jahat deh ya." "Jahat? Emang kamu diapain?" "Roni suka digangguin ya, suka dikaget-kagetin, apalagi kalau lagi tidur. Kadang suka dikitik-kitik kakinya, kadang suka selimut Roni ditarik-tarik, kadang lemari suka dibuka tutup, kadang ada yang ngetok-ngetok jendela, kadang mainan Roni pun banyak yang hilang. Tapi kalau Roni minta balikin ya dibalikin, cuma kadang-kadang tidak ada di tempatnya." Lalu David pun mengiyakan Roni untuk tidur di kamarnya. "Yaudah sini sama ayah tidur." Hari berlangsung terus minggu 2 minggu. Lagi-lagi Roni pun tidak pernah tidur di kamarnya lagi. Hingga Roni pun beranjak mulai berumur 8 tahun. Kali ini David pun mempertanyakan kepada Roni lagi. "Ron, kamu sudah 8 tahun. 2 tahun kamu tidur sama ayah. Kapan kamu berani tidur sendiri di kamar?" Roni pun bilang, "Ya, di kamar itu serem." "Ya apa yang bikin serem?" "Ya makin jadi ya. Kadang-kadang Roni mencoba untuk main di situ di siang hari. Ya kadang-kadang Roni pun ngerjain PR di kamar. Tapi ya gitu, kali ini Roni disakitin ya." "Maksudnya?" Lalu Roni pun memperlihatkan lebam-lebam di badannya. "Nih ya, aku diginiin." Yang menunjukkan luka-luka seperti bekas cakar, luka pukul, memar biru, hijau segala macam di badannya. David pun semakin khawatir dengan keadaan Roni. Dia pun mulai ingin mengeksplor kamar Roni, sebenarnya ada apa di sana. Karena David termasuk orang yang tidak mempercayai hal-hal seperti mistis ataupun hal-hal di luar di dunia ini. Tapi karena kejadian yang dilihat oleh matanya benar-benar Roni terluka, maka dia pun harus bergerak menuju kamar Roni untuk memeriksa ada apakah di sana. Setelah sampai di kamarnya Roni, David pun memasuki kamarnya dan benar adanya kamarnya berantakan. Mainan berserakan, selimut pun copot dari ranjangnya. Bahkan ranjangnya pun tidak sesuai di tempat. Sedikit agak miring, seperti ada orang yang mendorong. Lemarinya pun terbuka lebar, semua baju-baju berantakan di bawah, seperti kapal pecah. David pun mempertanyakan kenapa Roni memberantaki kamarnya. Tapi Roni sama sekali tidak merasa melakukan itu. Dia malah bilang Roni sudah jarang ke kamarnya. Dan setiap dia beresin pasti akan keulang lagi dan terus berulang. Hingga akhirnya Roni pun mendiamkan saja kamarnya berantakan. Dan berantakannya pun
tidak di satu tempat, kadang hampir semuanya diberantakin. Lalu hingga suatu malam, David pun mencoba untuk menemani Roni tidur di kamarnya. Roni pun bersikeras tidak mau. Dari awal dia memasuki kamar itu saja, Roni sudah seperti mau menangis. Sangat menolak untuk masuk ke dalam kamar itu. Tapi David memaksa. Karena dia berpikir itu hanyalah kejadian yang mungkin bisa dianggap halusinasi ataupun tingkat kecemasan yang tinggi dari anaknya. Hingga malam itu pun David mencoba menemani Roni hingga tertidur. Pada saat dia ingin meninabobokan Roni, dia mengelus-elus rambut Roni dan berkata kepada Roni bahwa dia harus tertidur dan mencoba untuk memberanikan diri tidur di kamarnya sendiri. Tapi Roni tidak mau melepaskan tangan David. Lalu dia pun bilang, "Ya, aku takut. Ayah boleh gak meriksain di bawah kolong tempat tidur aku? Sepertinya ada sesuatu ya di bawah tempat tidur aku." Lalu David pun menuruti apa kata Roni. Dan dia pun mulai membuka spray dan mengintip ke bawah dipan tempat tidurnya Roni. Dan pada saat dia mengintip ke bawah, dia melihat sosok anaknya, si Roni itu, sedang menggigil ketakutan sambil menangis dan memandang dia dan bilang, "Ya, aku takut. Ada sesuatu di atas tempat tidurku."